Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan buat multimedia kali ini kita bahas tentang videografi. Mungkin dari kalian sudah install Adobe Premiere apa belum ini? Rek? Udah Mas. Apa Oke. Mas? Kita lanjut ya. Hah? Belum install Mas. Ya, kita lanjut ya. Jadi di sini tak jelasin apa sih itu sebenarnya videografi. Jadi videografi itu merupakan media yang digunakan untuk merekam atau suatu kejadian atau momen tertentu menjadi suatu gambar dalam bentuk suara atau video. Itu penjelasan dari videografi. Nah, di dalam videografi itu kejadian yang direkam dapat diedit sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi kita bisa record apa aja terserah dengan kita sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nantinya akan kita edit untuk apa video itu dibuat. Itu kayak gitu videografi. Nah, video tersebut dapat ditambahkan berbagai macam efek dan filter yang mendalam, tambahan suara, teks, dan sebagainya. Nah, di dalam videografi itu kan kadang video kalian itu ada yang goyang, terus warnanya itu jelek, makanya di videografi ini kalian bisa menambahkan efek-efek sama filter yang mendukung video kalian itu biar hasilnya itu maksimal kayak gitu. Terus tujuan dari videografi itu untuk membuat video yang menarik agar dapat dinikmati oleh penonton dan semua orang itu dapat membuat videografi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu penjelasan singkat seputar videografi. Mungkin dari kalian sudah ngerti lah apa itu videografi. Oke, kita lanjut selanjutnya. Ini adalah beberapa teknik dalam kita membuat videografi. Ya, teknik yang pertama itu mulai dari pengambilan gambar. Nah, ini soalnya penting banget karena apa? Tujuannya untuk biar gambar kalian itu bagus gitu loh. Mulai dari pengambilan dari arahnya itu gimana, terus posisinya itu gimana, terus keseimbangan gambarnya itu kayak gimana, itu biar hasilnya nanti waktu diedit itu bagus. Makanya pengambilan gambar ini tekniknya sangat pengaruh banget buat kalian membuat videografi. Terus selanjutnya itu ada teknik zoom atau perbesar gambar. Nah, di sini yang dimaksud zoom atau perbesar gambar itu ketika kalian mengambil gambar dan pengen mengezoom dari objek yang jauh, maka kalian itu harus ngevideonya itu harus pelan-pelan. Biar apa? Hasilnya itu biar stabil dan smooth. Kalau kalian patah-patah ngezoomnya, ya nanti di videonya bakalan patah-patah, nanti jelek hasilnya. Itu teknik zoom sama pembesar gambar itu penting juga. Itu teknik yang kedua. Selanjutnya ada teknik frame atau subjek dari gambarnya itu. Ya, di sini pengambilan subjek gambar itu harus sesuai dengan frame yang ada. Jadi nanti frame kalian itu menentukan kesannya itu kayak gimana gitu. Biar antara gambar sama frame kalian itu jadi satu gitu loh. Intinya kayak gitu. Jadi 3 teknik ini penting dalam mengambil gambar. Jangan asal ngambil jepret-jepret gitu, nanti hasilnya bakal mempengaruhi kalian pada waktu pengeditan. Itu 3 teknik yang awal. Selanjutnya ada teknik pengambilan detail atau wide shot. Ya dimana kita itu harus fokus. Soalnya kita kayak ke objek apa gitu ya. Nanti kita itu fokusnya ke situ aja. Biar pengambilannya itu detail gitu. Biar nggak ada fokusnya itu nggak terpecah gitu loh. Jadi kita harus kalau memang mau ngambil yang detail ya kita fokusnya ke satu barang itu tadi atau benda objek itu tadi. Selanjutnya ada teknik pengambilan angle. Nah, angle. Jadi teknik pengambilan angle ini juga harus diperhatikan mulai dari jarak pandangnya, terus dari atas ke bawahnya itu kayak gimana biar kalian tuh hasilnya itu sesuai gitu loh. Pengambilan angle-nya itu juga penting banget. Yang terakhir itu ada teknik backlight. Nah, ini sangat bisa dikatakan kayak krusial banget. Kalau kalian udah dapat view-nya bagus, tapi kalian backlight ya percuma, nanti hasilnya juga bakalan jelek gitu loh. Makanya di sini ada penjelasan hindari pada saat pengambilan karena cahayanya gitu loh. Nah, pengaturan cahaya itu penting banget. Kalau kalian nggak sesuai sama objek yang kalian dapat nantinya, itu bakalan mempengaruhi gitu. Entah itu gambarnya gelap atau gimana, terlalu terang juga nggak bagus gitu. Makanya ini ada 6
Nah, over exposure. Ya itulah. Itu makanya. Jadi ada 6 teknik sebelum kalian melakukan editan, mulai dari pengambilan gambar itu penting banget. Nah, di sini ini ada beberapa software yang digunakan untuk editing videografi. Jadi ini ada 4, contohnya ada 4. Yang pertama itu ada Camtasia. Nah, Camtasia ini enggak asing banget sih menurutku, soalnya berbayar juga ini Camtasia ini. Terus yang sering kita gunakan itu ada Adobe Premiere. Terus ada juga Sony Vegas Pro sama Windows Movie. Nah, kalau Windows Movie itu biasanya bawaan dari Windows kalian. Gitu. Nah, buat videografi nantinya kita akan pakai Adobe Premiere Pro. Jadi buat kalian yang belum install, segera install, soalnya nanti ada beberapa tools yang kalian itu harus pahami gitu. Oke, tak lanjut ya. Selanjutnya ada tools-tools dasar dari videografi yang ada di Adobe Premiere. Nah, di sini itu ada selection tools. Nah, ini fungsinya untuk memilih data di dalam lembar kerja atau video gitulah. Jadi nanti kalian tuh kayak kursornya kalian di selection tool itu, kayak gitu kasarannya. Terus ada yang kedua itu track select tool. Jadi gunanya itu untuk menyeleksi satu track secara penuh sehingga memudahkan proses pengubahan dari entah itu video kalian mau diubah ke bagian belakang atau depan, itu kayak gini bisa. Nanti bakalan tak praktekin langsung di Premiere-nya. Sementara ini masih tak jelasin dulu dasar-dasarnya biar kalian paham juga. Terus selanjutnya ada Ripple Edit Tools. Nah, Ripple Edit Tool ini untuk menyesuaikan titik edit maupun memindahkan klip yang diinginkan pada timeline. Nah, nanti di bawah ada apa sih itu timeline, terus program apa itu nanti ada di situ. Nah, selanjutnya ada Hand Tool sama Type Tool. Oh, ini nih sebelumnya. Oh, Razor Tool, Slip Tool sama Pen Tool. Nah, ini juga dasar juga. Mulai dari Razor ini gunanya untuk mengeksekusi bagian video atau musik pengantar yang hendak dikurangi atau dipotong. Jadi bisa digunakan untuk motong bagian-bagian kalian yang nggak sesuai sama kalian inginkan. Itu bisa pakai Razor Tools. Terus selanjutnya ada Slip Tools. Video ini dililing. Oke. Jadi selanjutnya itu ada Slip Tools. Nah, di sini Slip Tools itu digunakan untuk memindahkan klip ke dalam atau keluar dengan jumlah yang sama secara bersamaan. Kayak gitu. Pada timeline ya nanti. Terus selanjutnya ada Pen Tools. Nah, ini untuk membuat klip menjadi transparan dengan menekan huruf P secara berulang. Nanti di video kalian itu kalau ditekan ini sama tekan P itu dari apa tuh meta yang ada di timeline kalian itu nanti bakalan kayak transparan gitu nanti. Nah, ini yang terakhir yaitu ada Hand Tool sama Type Tool. Jadi Hand Tool sendiri itu gunanya untuk menarik tampilan pada timeline yang berpindah ke kiri atau ke kanan. Jadi kalian bisa gerakin itu video ini dipindah ke kiri, video ini dipindah ke kanan kayak gitu. Terserah kalian nanti. Yang terakhir ada Type Tool. Ya, ini gunanya untuk kayak buat ngasih teks nantinya di timeline kalian. Oke, ini panel-panel yang ada di Adobe Premiere buat kalian ngedit videografi. Nah, ini yang tak maksud. Ini adalah tampilan awal dari Adobe Premiere kalian kalau sudah membuat new project. Jadi kalian langsung ada tampilan seperti ini. Nah, yang tak kasih merah itu namanya timeline panel area. Jadi video kalian nanti bakalan dimasukkan ke situ. Jadi dari mentahan bakalan diedit di situ di timeline panel area namanya. Nah, di dalam timeline panel area itu ada beberapa tools, ada 7 tools. Nanti bakalan tak jelasin di slide selanjutnya, mulai dari kayak kunci itu, terus unlock ataupun lock, terus itu ada mute, ada apa itu namanya ya, itu ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi mulai yang pertama ya. Nah, di pertama itu ada logonya, fungsinya untuk menggantikan track layer pada timeline. Terus selanjutnya yang nomor 2 ini kayak gambar magnet ini. Nah, itu gunanya untuk
membuat untuk mempermudah kita dalam menyatukan ujung klip dengan yang lainnya. Berarti setelah kalian masukkan ke dalam sini itu biar kalian itu apa ya, kayak saling nempel gitu loh. Itu nomor 2 itu. Terus yang nomor 3 itu marker. Nah, berfungsi untuk membuat marker pada timeline. Seumpama kalian buat ada lagu, nah itu biar kalian nentuin. Nah, buat nentuin beat kalian itu loh di lagunya itu bisa pakai marker gitu. Terus selanjutnya itu ada gambar kunci itu. Nah, gambar kunci itu fungsinya untuk mengunci track atau video. Berarti kalau pengen video atau musik kalian biar nggak diubah-ubah lagi, kalian bisa di lock dari gambar kunci itu tadi. Tapi kalau pengen bisa di unlock apa bisa diedit lagi, ya kalian bisa tekan kuncinya tadi biar ke unlock. Itu fungsinya kayak gitu. Terus yang ke-5, ini 5 ya, Rek. Yang gambar mata itu nomor 5. Nah, itu namanya toggle track output. Nah, itu fungsinya untuk melihat video tertentu pada suatu track. Ini di sini. Itu nomor 5 ini, Rek, yang merah. Terus nomor 6 ini mute. Ya, ini mute ini fungsinya tuh menonaktifkan audio kalian. Berarti seumpama ini ada audio. Terus di sini ada audio. Ternyata dari kalian itu pengen salah satu aja yang keluar suaranya, maka kalian bisa neken mute ini, salah satu yang kalian matikan suaranya. Terus yang terakhir ini ada solo track. Nah, solo track sendiri ini fungsinya untuk membuat audio pada track lainnya biar tidak terdengar gitu. Itu yang solo track. Jadi cuma satu track yang bakalan terdengar suaranya. Itu ya, Rek. Kita lanjut lagi atau gimana? Ada yang tanyain lagi apa gimana? Dari timeline ini. Kalau nggak ada, tak lanjut ya. Nanti pas langsung di Adobe-nya aja ya. Terus yang kedua itu ada program panel. Nah, ini yang merah ini namanya program panel. Di sini, kalau kalian sudah import videonya kalian di sini atau audionya di sini, kalian bisa lihat dulu di sini, dipindahkan ke sini, atau kalian mau ambil beberapa bagian aja, nanti bisa ngeditnya di sini di program panel area. Nah, ini ada ini aku masukkan audio di sini, ini tampilannya seperti ini nanti. Nah, ini ada beberapa fungsi mulai dari 1, 2, 3, 4. Gimana sih? Nah, gini. Nah, itu sampai 9 itu ya. Jadi yang pertama itu fungsinya untuk membuat marker. Membuat marker itu artinya kayak nandai gitu loh. Nandai bagian-bagian mana yang bakal kalian ambil. Terus yang kedua ini itu ada fungsinya untuk membuat in point. Jadi awalan. Kayak kurung kerawa itu kurung kerawa yang awal pembukanya. Sedangkan nomor 3 ini penutupnya. Sebagai kayak kurung kerawa itu ada pembuka sama penutupnya. Terus yang nomor 4 ini sebagai menuju ke in point. Itu ke awalannya ini tadi. Biar kalian kalau diklik ini bakalan menuju ke awalan yang kalian udah klik yang nomor 2 itu tadi. Terus yang nomor 5 ini buat kalian kembali ke satu frame ke belakang. Itu yang nomor 5 ini. Nah, sedangkan nomor 6 ini untuk buat kayak ngeplay apa yang bakalan kalian inginkan di panel ini nanti. Terus yang nomor 7 ya, itu fungsinya hampir sama kayak nomor 5. Kalau dia itu ke depan. Kalau yang nomor 5 itu ke belakang. Ke satu frame ke belakang. Nah, ini. Jadi nomor berapa tadi? Nomor 7 itu buat ke depan. Sedangkan nomor 8, nah ini berfungsi untuk menuju ke out point. Nah, ini nomor sama kayak nomor 4 ini tadi. Yang ini tuju ke in, ini ke out. Nomor 9 itu ngambil screenshot ya. Oh ya, terus yang nomor 9 ini fungsinya kayak screenshot gitu. Jadi ngambil beberapa bagian kayak kan gambarnya ngefoto. Jadi intinya kalian tuh kayak nge-screenshot bagian itu gitu loh. Nah,
Ini sudah penjelasan dari panel program. Dan ini yang terakhir yaitu audio panel area. Ini yang sebelah kanan ini. Jadi kalau kalian udah masukin beberapa musik di sini, nanti di sini akan ada kayak kalian udah di play ya musiknya. Itu nanti bakalan ada beat-beatnya di sini kayak kayak apa ya, kayak skalanya gitu loh. Naik turun di sini di audio panel area. Nah, ini contohnya kayak gini. Nanti kalian bisa ngatur ini di mute, di solo atau diatur ininya itu bisa nanti. Nah, ini beberapa penjelasan mulai dari satu ini ya. Nomor satu ini kayak gambar apa nih? Volume gitulah. Nah, volume ini fungsinya untuk mengatur stereo dari kanan kiri audio kalian. Nah, ini kan ada tulisan left sama right. Itu buat ngaturnya. Nomor satu ini buat balance-nya. Iya. Kanan sama kiri. Ya buat intinya buat kayak ngebalance dari suara kalian itu loh, yang audio yang udah dimasukin itu biar balance itu diatur dari sininya. Terus yang nomor 2 itu mute. Nah, itu buat matiin video audionya. Jadi ini bakalan nggak ada suaranya nanti. Terus ada solo audio. Nah, itu hampir sama sih kayak yang di timeline tadi, soalnya ini kan masuk ke timeline ini juga. Yang terakhir itu ini nih, nomor 4 ini bisa ngatur volumenya. Nah ini buat ngatur volumenya. Kayaknya langsung ke itu aja ya, kayak ke Premiere-nya aja ya. Oke, di sini aku mau ngejelasin ketika kalian awal membuka Adobe Premiere Pro, di sini bakalan ada tampilan new project. Di sini kalian bisa namain apa ya? Mulmet lah contohnya. Lalu di sini di mana lokasi project kalian akan simpan. Terserah kalian sih kalau ini opsional. Terus renderernya ini sesuaikan sama grafik yang kalian punya. Misal di sini pakai GeForce, di sini ada kuda, ini bisa dimanfaatkan biar render videonya tuh gak terlalu berat gitu. Terus di sini display formatnya pilihan timecode, display formatnya audio sample, terus capture formatnya ini bisa pilih yang HDV. Terus klik OK. Nah, ketika kalian sudah selesai membuat project baru, maka di sini tampil halaman awal dari Adobe Premiere-nya. Di sini tampilan dari panel untuk meletakkan bahan-bahan mentahnya. Di sini biasanya saya menggunakan Cubin ini untuk merapikan footage yang ada. Misal di sini saya memberi nama footage. Lalu yang kedua, background. Bentar. Nah, di sini udah terdiri dari beberapa folder. Saya coba import sebuah video.
Sini saya coba import Vaporwave. Di sini masih loading. Oh, udah. Terus untuk background juga bisa import di sini. Ini ya. Nah, untuk panel untuk di program panel ini ada beberapa bagian seperti source, terus efek control, audio clip mixer, sama metadata. Sini saya coba geser klik tahan dan geser ke program panelnya. Maka di sini akan tampil preview dari video yang saya pilih. Ini bagian-bagian tools-nya yang ada di program panel seperti marker. Di sini kita bisa menandai sesuai yang kita inginkan dengan menekan tombol M. Di sini udah muncul. Seperti itu. Kemudian untuk mark-in ini sebagai untuk awalan dari video yang kita pilih. Nah, seperti yang udah saya klik di sini, kita mulai dari detik ke-54. Lalu mark out ini untuk akhiran dari video yang kita pilih. Misal di bagian ini kita pilih. Nah, untuk akhiran video ini ada di menit ketiga detik 42. Untuk tools ini pergi ke poin awal, poin dari yang kita tandain tadi. Untuk ini 1 frame ke belakang. Ini buat play videonya. Lalu ini ke 1 frame ke depan. Lalu ini go to out ini untuk bagian paling belakang. Baik, setelah kita selesai menentukan awalan dan akhiran dari video yang kita pilih, kita bisa pilih di sini mau video saja atau audionya saja. Di sini saya mau pilih videonya aja. Kita drag ke timeline. Nah, bisa dilihat di sini kan di timeline cuma terdapat videonya tanpa audio. Jika kita drag dari ini, maka akan ikut dua-duanya, antara video sama audionya. Jika ini, maka audionya saja. Di sini saya mau videonya saja. Nah, ikat satu-satu. Nah, setelah videonya masuk di timeline, sini saya akan mencoba untuk cut videonya. Untuk cut-nya sendiri, di sini bisa pakai yang tools yang bernama Razor Tool. Kalian bisa dengan klik C di keyboard. Nah,
Ini udah masuk ke tools Razor Tool. Sini kalian bisa klik bagian mana yang ingin dipotong. Ini udah terpotong. Terus cari bagian mana lagi yang ingin dipotong. Nah, setelah itu di audionya. lalu jika bagian yang tidak digunakan ini bisa kalian hapus saja dengan klik delete di keyboard. Saya akan mengambil lagi footage video dari program panel. Di sini saya ingin mengambil bagian ini dengan mengklik tombol I di keyboard untuk awalannya. Untuk akhirannya saya klik tombol O di keyboard. Setelah terpilih seperti ini, kita drag lagi ke timeline. Itu gunanya buat ngapungin video. Nah, itu barusan gunanya untuk menggabungkan beberapa video dari hasil cut yang sudah dilakukan. Lalu setelah videonya berhasil dipilih, sini saya ingin menambahkan audio atau background. Di bagian mentahan di sini, saya tarik audionya ke bagian program panel dengan cara drag and drop. Nah, di sini kalian bisa apa ya? Pilihlah bagian mana yang ingin kalian gunakan dari audio ini. Misal dari sini ke setelah selesai dipilih untuk awalan dan akhirannya, kalian bisa drag audionya ke kurang panjang. Seginilah. Lalu kalian drag ke timeline. Nah, di sini ketika sudah import audionya ke timeline, kalian bisa menggunakan fitur yang bernama marker di sini. Marker ini fungsinya untuk menandai beat dari lagunya sesuai dengan yang kalian mau. Misal, sini saya putar lagunya. Nah, di saat beatnya itu muncul, kalian tinggal klik M di keyboard. Ntar markernya muncul di bagian sini. Langsung coba. Kita coba. Muncul. Suaranya begini. Ya, jadi misal ini diputar audionya. M
Ditandai lagi. Kita beri marker lagi. Nah, tanda-tanda ini merupakan hasil dari marker atau penanda yang kita berikan untuk menandai beat-beat lagu yang sudah kita inginkan tadi. Sesuaiin sama itu. Jadi intinya itu ya, di market ini biar kan di audio itu ada setiap beatnya. Nah, kalian pengen perpindahan video di setiap beatnya, otomatis kalian kan nanti bingung kalau ditandain ngedengerin satu-satu. Makanya gunanya marker ini biar kalian tuh tahu di setiap marker ini artinya kayak perpindahan audio. Jadi kayak beat-beatnya itu berpindah kayak gitu. Jadi biar kalian tuh nggak nyari lagi mulai dari awal, dengerin dulu. Jadi langsung aja ke marker itu tadi. Jadi oh ini yang ada markernya, tandanya ini temponya itu berubah setiap beatnya itu. Kayak gitu. Itu gunanya buat marker. Terus ya, ini kan section juga suaranya delay di set di zoomnya ini. Jadi markernya ini nggak sesuai gitu. Nah, nanti kalau kalian nyoba masing-masing, otomatis nanti kalian bisa nyesuaiin sendiri sama audio kalian yang udah kalian marker. Jadi bakalan ketahuan, oh ini marker sekian, itu beatnya berbeda atau gimana gitu. Nanti kalian bakal tahu. Makanya di sini kalian tak suruh install satu-satu, buat kalian tuh belajar. Nah, kayak gitu. Baik, untuk selanjutnya di sini kita bisa menambahkan teks di dalam video. Di sini bisa klik file, new, lalu pilih legacy title. Di sini bisa beri nama teks atau judul. Nah, di sini udah muncul tools dari legacy title-nya. Di sini kalian bisa pilih mau diletakkan di mana teksnya. Misal di bagian ini. Kita beri nama Mulmat. Kita beri nama Mulmat. Ini kita pilih selection tool. Kita bisa rata tengahkan teks ini. Lalu kalian juga bisa pilih fontnya di sini. Mau seperti apa? Nah, ini kan kurang rata tengah ya. Kita pilih ini. Nah, jadi rata tengah lagi teksnya. Nah, di sini bisa ngatur size atau ukurannya. Misal ubah jadi 70. Nah, ini kan enggak rata tengah. Kita rata tengahkan lagi. Lalu kalian juga bisa ubah warnanya.
Jika sudah, jika sudah, jika sudah. Nah, legacy title itu tadi kan kita udah sesuaikan teksnya. Nah, untuk ada di video ini kita drag dari panel ini ke timeline, drag and drop, taruh di video kedua. Di sini kalian bisa membesarkan timelinenya. Di sini kalian bebas bisa mau ditaruh di mana teksnya. Misal di marker ini. Sampai marker ini. Tinggal geser aja. Nah, itu tadi kan udah buat teksnya. Kan disesuaikan sama marker yang udah dibuat juga sesuai dengan beat masing-masing. Makanya kita tinggal langsung drag and drop aja ke marker yang diinginkan gitu. Maka nanti teksnya bakalan muncul gitu. Di awalan mana, terus di akhirnya mana, nanti bisa diukur juga. Kayak teksnya tuh sampai akhir keluar terus, ya otomatis tinggal dipanjangkan aja di sininya. Nah, otomatis bakalan muncul terus. Sama gini ya. Nah, itu kayak gitu, Rek. Jadi tulisannya bakalan muncul terus sampai akhir. Itu terserah kalian. Kalian mau berapa panjang dari teksnya itu tadi. Kalau kalian pengen banyak teks, jadi nanti ya kalian sedikit-sedikit nanti di teksnya di sininya nih. Kalian atur terserah kalian. Semua tiap beat ya. Tiap beat dari marker kalian berubah-ubah teks. Ya udah nanti kalian bikin kayak tadi caranya bikin teks, tinggal drag and drop juga ke sini nanti. Itu ada yang tanya kan? Nah, misal kalian pengen menduplikat teks ini, kalian tinggal klik Alt di keyboard, tahan, lalu drag ke bagian kanan. Nah, di sini udah terduplikat ya. Kalian tinggal klik 2 kali. Kalian tinggal mengubah di panel legacy title ini. Misal kasih nama apa ya? Kasih apa? Tulisan apa? Misal TI gitu ya, teknologi. TI, misal. Nah, di sini udah terdapat 2 teks yang berbeda, yakni Murmed sama TI. Itu barusan cara duplicate teks jika ingin menambahkan teks dengan simple. Untuk video juga sama. Cara duplikatnya tinggal klik tahan Alt di keyboard, lalu drag ke bagian kanan. Nah, ini udah terduplikat videonya. Udah jadi 2.
Udah, Rek. Ada yang tanyain nggak? Ada yang bingung atau gimana gitu? Buat pertemuan kali ini, materinya cuma itu aja. Cuma pengenalan dari videografi itu tadi. Mas mau tanya. Iya, gimana? Halo? Ya. Ya, mau tanya itu yang waktu di awal itu new project itu ada pilihan DV sama HDV, itu maksudnya apa, Mas? Bisa dijelaskan lebih rinci, Mas? Oh ya, sebentar. Ini ya yang pertanyaanmu ya? Iya, Mas, itu. Ya, sebentar. Oke, Rek. Sebenarnya kalau kalian bikin new project, itu kan ada capture yang namanya HDV sama DV. Nah, HDV ini ya itu bisa dikatakan kayak high, intinya kayak kualitasnya itu lebih tinggi gitu loh. Bisa dikatakan kayak menyesuaikan sama ukuran HD-nya itu nanti dari capture-nya itu tadi atau video yang ditampilkan itu, Rek. Full HD, bisa Full HD. Iya, itu apa ya, kayak Full HD gitu loh, perbandingan gitu loh. Kayak kualitas 3GP sama MP4 gitu. Kan lebih HD ke MP4-nya gitu. Jadi buat kualitas dari video kalian sih. Ketika kalian render juga nanti bakal mempengaruhi di situnya gitu. Nah, kalau misalkan saya mau ngedit video ukurannya 1080p atau 98 pixel, tapi saya pilihnya DV, itu gimana, Mas? Apa yang terjadi misal di Premiere Pro-nya? Nah, gini. Kalau DV itu artinya kalian itu kayak dari video kalian itu kekompres nantinya itu. Kalau HD itu sesuai dengan video kalian yang seumpama kamu kualitas aslimu ya. Dari video yang kalian edit itu sudah HD. Terus di situ kalian lupa di capture-nya, lupa nggak di HDV. Otomatis nanti dari video kalian bakal kekompres gitu loh. Makanya kalian jangan lupa untuk ngatur ke HD. Biar apa? Biar kualitas kalian video yang udah di-render nanti itu bakalan nggak ada yang keubah ukurannya gitu. Itu. Oke, Mas, makasih. Oke. Ada yang tanyain lagi lah. Ayo, soalnya nanti ada tugas loh. Kalau kalian nggak paham nanti bakalan kebingungan. Gimana, Rek? Gak ada yang tanya ini. Oh ya, aku bakalan jelasin juga dikit. Buat UAS, ya nanti itu kalian bakalan bikin video sinematik. Ya, itu buat project UAS kalian. Dan video ini
kalian tugasnya berkelompok, yaitu 2 anak, sekelompok 2 anak. Nah, mulai pengerjaan itu minggu depan. Nah, makanya kalian cepat-cepat milih kelompok biar nanti nggak kebingungan cari kelompok lagi gitu. Gimana, Rek? Terus ya, pembuatan video ini harus menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Terserah kalian mau pakai Premiere berapa gitu. Kan ada CC 2015, aku pakai 2018. Ya hampir sama lah. Terserah kalian mau pakai yang software yang berapa. Terus syaratnya ya, menggunakan audio atau background yang no copyright. Gitu. Takutnya nanti kalau kalian pakai yang copyright, terus kalian diunggah di YouTube, otomatis nanti video kalian bakalan kehapus, kena warning gitu. Soalnya audio kalian copyright. Iya, ada hak ciptanya. Itu, ada yang tanya lagi. Ada yang tanya. Jelasin ini ya, gue. Iya. Ini aja ya. Nggak ada yang tanya Indah. Nanti tak tanyain lo ini. Kalau nggak ada yang tanya. Aku mau jelasin bentar. Oh iya, Rek. Ini di timeline aku tadi kelupaan nggak nyontoin tools-tools yang ada di sini. Nah, untuk tools toggle track output ini kalian fungsinya untuk menampilkan atau enggaknya klip yang ada di timeline. Misal saya klik di sini. Nah, kalau ini diklik, maka klip yang di sini nggak tampil di preview. Misal klip ini digeser ke video kedua, maka akan tampil. Jika toggle-nya diklik lagi, nah, nggak tampil lagi. Jika toggle-nya dibuka, maka akan tampil keseluruhannya. Terus yang kedua di sini tools mute track. Nah, untuk mute track ini seperti yang dijelaskan tadi, untuk mute ini untuk membisukan audio dari timeline sesuai barisnya. Misal untuk baris pertama ini saya mute, maka ketika di play gak akan muncul suara. Misal saya taruh klip audio ini di kedua, sini kan nggak aktif nih mute-nya. Coba putar, maka suaranya akan muncul. Udah sih, itu aja. Kamu ada tambahan? Nah, saya ada yang tanya tadi kan. Maksudnya ada copyright atau tidak itu gimana musik? Oke. Buat yang maksudnya copyright itu ya buat audionya. Soalnya kan di situ kan banyak tuh audio yang copyright sama no copyright. Nah, kalian pakai yang no copyright aja biar nanti pas bikin tugas UASnya itu kalian nggak kena kena hak cipta dari strike lah. Iya. Biar videonya tuh tetap muncul di YouTube, biar nggak kena take down sama si pemilik hak cipta lagunya. Gitu, Rek. Ada yang tanyain? Terus gini, buat tugas UAS, ya project akhir ini ya, kalian kan disuruh bikin video sinematik. Nah, itu durasinya maksimal 2 menit. Terserah, kalian bikin 1 menit juga terserah,
2 menit juga terserah kalian. Pokoknya maksimal 2 menit. Gitu. Itu kelompokan ya, Rek. 2 orang. Kelompoknya harus satu kelas. Nggak boleh kayak kelas TIA sama B. Itu nggak boleh gabung. Harus per kelas. Gitu. Jadi nanti kalian tentuin sekarang dan pengerjaannya bisa dimulai minggu depan. Soalnya minggu depan bakalan ada materi seputar sinematik, mulai kalian bikin frame, terus efek, color grading, sama yang lainnya. Itu. Mau tanya fungsi tools di bawah crop itu buat apa ya, Mas? Bawah Di bawah crop. Bawah crop. Oh, ini. Nih. Tools. Maksudnya ini dah. Siapa yang tanya nih? Siapa namanya? Iya Mas, itu slip tool. Oh, Vigo. Ubed. Ini ya, Rek. Kan tak jelasin juga di PPT tadi itu fungsinya buat mindahin klip ke dalam atau keluar dengan jumlah yang sama. Jadi biar nggak apa ya, nggak pengaruh ke timelinenya gitu loh. Soalnya aku juga jarang banget pakai ini, jadi kayak kurang paham banget buat masalah slip tools. Jadi kalau buat ngedit ya kita gunain aja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Nah, kenapa aku jelasin ini ya? Soalnya biar ini kayak tools dasarnya gitu loh. Jadi biar kalian tuh paham. Nah, buat ini aku kurang paham. Buat Mas Indra mungkin bisa jawab. Apa-apa dapat itu. Yang slip tool. Yang ini Mungkin kamu bisa menambahkan, Indra. Gak pernah pakai, tapi setauku itu misalnya klip yang terakhir mau dimajukan, nah itu potongannya biasanya itu saya ikut coba pakai aja ya. Nah gitu geser lah. Gimana? Jarang pakai sih. kita jawab lagi ya. Jadi di tools-toolsnya ini sebenarnya fungsional banget sih, terserah dengan kalian kebutuhan masing-masing. Jadi kalau kalian nggak perlu itu ya sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kalian tahu aja fungsinya ini tuh apa, ini apa gitu. Kalau buat selama ini aku sama Rizky tuh nggak pernah pakai ini gitu loh. Paling cuma buat ngekat ya. Tools yang sering aku pakai sih biasanya selection tool, terus Razor ini buat ngekat, teks ini buat namain teks, gitu aja sih sebenarnya. Nah, ini tambahan, misal ini ada ruang kosong di sini. Ini tinggal misal kalian mau gabungin antara dua video ini, gak usah geser-geser, tinggal klik, terus klik backspace di keyboard. Ntar otomatis klip yang kedua nih mengikuti tergabung.
Gimana, Rek? Ada yang tanya lagi? Minimal 2 menit. Oh iya, aku buat UAS yang sinematik itu maksimal 2 menit. Itu yang kelompokan ya. Yang buat tugas ini, minggu ini tuh kalian tugasnya nanti itu terserah durasinya berapa menit. Pokoknya itu individu. Itu yang buat pertemuan kali ini nanti. Sebelum tak jelasin tugasnya kayak gimana, ada yang tanyain lagi nggak? Gini aja wes, kalau terserah kan nanti kalian bingung juga. Tak tentuin 1 menit aja buat tugas minggu ini. Jadi tugas minggu ini tuh tugasnya mulai dari kalian itu gabung-gabungin video, terus kalian kasih audio sesuai dengan marker yang udah kalian bikin gitu loh. Seumpama di bit video ini langsung berpindah video, bit sekian langsung berpindah video kayak gitu. Terus kalian juga ngasih teks, terserah kalian kasih teks di mananya. Kalian bikin sebagus mungkin lah nanti. Gitu. Ada yang tanya lagi? Mas, mau tanya. Oh iya. Siapa? Tugasnya dikerjain di Premiere Pro yang sebelumnya nggak apa-apa ya, Mas? Gimana? Nah, itu kan ada tugas. Nah, tugasnya itu saya kerjain di Premiere Pro CS6 nggak apa-apa ya, Mas? Iya, nggak apa-apa. Soalnya Premiere Pro CC laptop saya Mas, nggak kuat, Mas. Oh iya, nggak apa-apa. Sesuaikan sama spek. Itu buat yang tugas individu ya. Tapi buat tugas UASnya minimal kalian pakai CC 2015. Itu. Kalian pakai 2020 ya terserah. Nggak apa-apa. Kalau kuat. Gimana? Oke, Mas. Tanya lagi. Makasih, Mas. Oke. Gimana yang lain? Aku mau tanya ini, kalau nggak ada yang tanya ini. Udah ya, tak tanyain ya. Apa ya? Coba Fawas. Mana Fawas ini? Ya, Mas. Nah, coba aku tanya ya. Fungsinya dari tools ini tuh apa? Ini. Tools itu Nyamain. Markin, Mas, namanya itu. Iya. Fungsinya buat apa? Apa sih tadi ya? Untuk nandain itu sama nggak sih, Mas? Tadi sama mark yang di bawahin, Yang mana? yang warna kuning-kuning itu. Ini. Iya. Beda. Oh, beda ya? Ini marker. Ini marker namanya. Ini markin. Apa bedanya? Apa ya, Mas? Enggak, wis gini. Fungsinya Apa, ini Mas? buat apa? Kalau semua tak ini ya. Dihilangin dulu ya. Nah, ini. Ini kan nggak ada apa-apanya. Nah, fungsinya ini dibuat apa kalau di sini? Oh, markin. Ya. Untuk penanda audionya itu bukan, Mas? Nggak tahu gimana. Ya apa? Kayaknya untuk penanda audionya itu, Mas. Kalau misalkan apa yang dipotong gitu, Mas. Oke. Itu di awal atau di akhir? Kalau markin. Markin di awal. Oh, terus kalau di akhirnya pakai apa? Itu yang di sebelahnya, sebelah kanan, Mas. Mark out ya? Ya, benar. Oke. Sip. Ini berapa? 20-30, Mas. Oke. Kita tanyain lagi yang lain.
Siapa ya? Cewek siapa? Velia. Coba di mana Iya. Velia? Oke, tak tanyain ya. Kalau seumpama ya, gimana? Gambarnya ini. nggak kelihatan di sini. Boh, gak kelihatan. Gak kelihatan Iya. gimana? Ini dari tadi keluar masuk, Mas. Duh. Oh, ya udah wis, yang lain aja wis, kasihan. Siapa ya? Cynthia Anggi. Mana ini? Mana? Iya, Mas. Mana anaknya? Oke, aku tanya ya. Ini, Mm-mm. kan ini ada beberapa apa? Iya, Mas. Ini kan ada beberapa potongan video. Nah, aku pengen ini video yang ini ya, yang kedua ini di-copy ke frame yang belakang. Itu gimana caranya? Di copy aja kan, Mas. Ya, intinya duplicate. Videonya yang Gimana di ya, kedua apa? ini Maksudnya ada itu di gimana? akhir lagi gitu. Iya. Di copy aja, Mas. Diklik kanan mungkin, Mas. Coba. Ya, klik kanan. Gini. Copy, Mas. Terus Copy. kan tadi dijelasin sama Mas Rizky biar langsung pakai keyboard. Itu caranya gimana? Klik tombol apa? Klik tombol apa? Yang di keyboard. Ctrl copy. Ctrl-C. Copy. Langsung ke Salah. belakang, langsung di paste. LT tahan. Salah. Caranya itu di ALT tahan. Maaf. Jadi enggak, Misal kalau pengen menduplikat videonya, kita tinggal klik ALT di keyboard, ditahan, terus videonya dipilih, tinggal geser aja. Nah, udah selesai terduplikat tanpa harus klik kanan atau yang lain. Iya, Mas. Oke, ini berapa, Bang? 2058, Mas. 2008. Oke, dua orang lagi ya. Kok banyak yang keluar ini? Coba Adin. Mana Adin? Din? Enggak ada ya. Turu hari. Coba Yola. Kok banyak yang keluar ini ya? Dari 45 jadi 40 ini. Coba Yola. Yola mana Yola? Mana nih, Rek? Gak jawab. Coba ini ya, Wes. Dia Hayu Syahira. Mana nih? Iya, Mas. Oke. Oke, ini kan ini panel timeline ya. Tools mana yang berfungsi untuk membisukan audio? Membisukan audio. Ya, biar audionya tuh gak bersuara gitu. Seingat saya ya, Mas ya, itu yang ada gambar matanya itu, Mas. Yang mana? Yang ada gambar matanya itu. Audio ya, Mas? Audio. Itu yang mikrofon itu. Tapi yang ada Ini hijau-hijau. coba. Bukan. Yang ada hijaunya. Iya. Yang mana? Yang mana? Yang ini lah. Yang Iya, itu maksudnya.
Bukan. Oke. Coba yang mana? Tadi Yang udah M. jelasin lu. Yang mana? Yang M. Oh iya Yang benar. M. Oke. Ya, benar. Jadi gini Re, buat audio itu letaknya di bawah. Buat video jadi di atas, yang ada matanya itu. Nah, kalau audionya 2, coba kamu kasih 2 audio. Si. Nah, ini kita potong dulu ya. Terus kita pindah ke sini. Nah, kita baru bisa pengen yang audio mana yang di mute. Audio yang pertama atau 2. Itu tinggal kita pilih. Itu gunanya tools M itu buat mute dari audio kalian. Nah, kalau ditumpuk gitu kan nggak salah satu di mute, Ya. otomatis kan bentrok suaranya nanti. Makanya nanti salah satu bisa di mute. Kalau di mute semua juga otomatis nggak ada suaranya nanti. Gitu ya, Sobat Hira. Iya. Mas, itu apa tadi kok bisa Gimana? langsung kepotong gitu ya Mas ya tadi ya? Oh, itunya ya. Oh ya, bentar. Jadi, bentar ya. Tak kontrol Z dulu. Nah, ini kan video ya audio yang belum kepotong kan? Iya. Nah, di keyboard kalian tinggal klik C. C ini untuk tools razor ini, untuk cut. Ini kan ada keterangannya nih, razor tool dalam kurung C. C itu tombol di keyboardnya. Nah, kalian tinggal klik C. Nah, ntar ini otomatis berubah ke fitur razor tool atau untuk cut-nya. Kalian tinggal pilih mau bagian mana yang mau di-cut. Misal di sini lah. Nah, ini udah kepotong kan. Kalian tinggal klik V. V ini selection tool. Tools yang basic lah. Nah, kalian tinggal pilih yang ini. Klip yang udah kepotong ini. Geser ke audio kedua. Udah, gitu doang. Iya Mas. Makasih Mas. Oke, ini berapa? NIM 2008. 2008. Oke, terakhir ya. Tak tanyain. Muhammad Akbar. Iya Kak. Lagi UTS Kak. Gimana? Lagi UTS. Oh, TS. Oh, ya udah ya. Apa? Si Alfian Pradiknatama. Mana ini? Mana ini anaknya? Tuh, nggak keluar. Mana ini? Cek. Oke. Ya, aku mau tanya ya. Oke, bentar. Oke. Aku tanya ya. Yang di timeline itu kan ada beberapa audio sama video sama teks juga yang pink itu. Gimana caranya teks itu pindah ke belakang? Kira-kira bisa nggak? Ini kan Pindah ke belakang gimana maksudnya? Ya ini kan aku Ke coba belakang videonya gitu ya? Aku coba geser kan nggak bisa nih. itu kenapa? Kok itu nggak bisa digeser tuh? Dan aku pengen itu yang teksnya yang pink itu dipindah ke sini. Nah, itu ke sini. Gimana caranya? Itu Mas, lognya dibuka dulu gemboknya.
Oke. 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 Ini berapa? 2089. 20. Udah matiin. Mas Indra. Indra. Dimas, Mas. Enggak. Indra. Indra ada yang mau ditanyain enggak ke mahasiswanya? Oh, ini tidur ini Indra. Ya udah buat pertemuan kali ini itu aja ya. Intinya buat pertemuan itu kayak meng-cut video, terus menghapuskan video, terus memasukkan audio sama menandai beat, terus ngasih teks. Nah, di sininya tadi. Nah, ada yang tanyain lagi nggak sebelum tak tutup? Insya Allah nggak ada, Mas. Oke. Minta tolong bilangin ke teman-temanmu juga ya. Kan ini mahasiswanya tuh nggak cuma 36. Tadi tuh banyak. Terus keluar itu ngapain? Kelasnya belum selesai kok keluar. Bilangin ya nanti ya. Buat pertemuan selanjutnya, aku nggak pengen kalau ada kelas tiba-tiba keluar tanpa alasan gitu ya. Siap, Mas. Oke. Buat pertemuan selanjutnya, kalau ada yang keluar, nggak tak bolehin absen. Kita anggap dia nggak masuk. Itu ya bilangin teman-temanmu. Oke? Iya, Mas. Oke. Mas. Buat tugasnya jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Itu buat ngegabungin video nanti tugasnya sama ngasih audio. Sesuai dengan markernya yang kalian bikin di bit-bitnya itu tadi. Durasinya 1 menit ya. Gimana? Mas. Maksimal 1 menit ya, Mas? Iya, 1 menit aja. Bebas kan temanya, Mas? Terserah. Intinya kalian itu nanti mulai dari penggabungan video, ngasih teks, terus di link nanti. Terus sama ngasih audio. Gitu ya, Rek ya. Jangan lupa buat project terakhir itu kan UAS. Itu segera milih kelompok nanti. Gitu. Terus pakai Adobe Premiere CC minimal 2015. Gitu ya. Durasinya maksimal 2 menit. Buat yang UAS. Udah itu aja pertemuan kali ini. Tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Oke. Waalaikumsalam, terima kasih Mas. Oke.